Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan juga berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda konten terbaru setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih, dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai market review untuk perdagangan pertama di minggu ini, perdagangan di minggu terakhir bulan April, 26 April 2021. Pada market outlook tadi pagi, kami menyatakan bahwa IHSG sudah 6 minggu berturut-turut setiap Senin berada di dalam zona merah. Dan kali ini kembali IHSG berada di dalam zona merah. Jadi 7 minggu, 7 Senin IHSG sudah berada di dalam zona merah. Padahal kalau kita lihat pembukaannya tadi cukup optimis. IHSG dibuka di zona hijau di 6.018,340, sempat naik sedikit ke 6.027,753, tapi IHSG sampai terbanting ke titik terendahnya di opening dari sesi kedua ke 5.955,618, dan akhirnya IHSG ditutup naik sedikit di 5.964,821. IHSG nampak mengalami penurunan 0,86% atau 52,043 poin. Dalam market outlook tadi pagi kami menyatakan kalau Bank BCA atau BBCA yang performan keuangannya cukup lumayan akan ditarik ke atas hari ini, maka IHSG akan berada dalam zona hijau. Dan ternyata Bank BCA malah babak belur di dalam zona merah, dan ini menyebabkan BBCA hari ini terkoreksi cukup dalam, membuat IHSG pun terkoreksi lumayan dalam. Bahkan kalau kita lihat indeks LQ45 mengalami koreksi yang lebih dalam dari IHSG sebesar 10,564 poin atau 1,17% ke 892,179. Total transaksi yang terjadi hari ini di IHSG adalah 9,963 triliun. 9,963 triliun, lebih besar daripada kemarin. Kemudian tercatat 193 saham menguat dan 304 saham melemah. Market capital IHSG turun ke 7.085,585 triliun rupiah. Dan investor asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 226,48 miliar rupiah. Kalau kita lihat dari kurs rupiah saat ini, sebenarnya rupiah hari ini cukup perkasa menguat 39 poin atau 0,27% ke 14.485. Ya, ini sejalan dengan penurunan DXY atau dolar indeks yang kembali melemah 0,081 poin atau 0,09% ke 90,778. Harga emas dunia menguat 3,35 poin atau 0,19% ke 1.779,95, atau kalau dirupiahkan 829.185 rupiah. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing, maka pemuncaknya adalah Bank Rakyat Indonesia atau BBRI, net foreign sale 220,7 miliar rupiah. Sahamnya turun 110 poin atau 2,59% ke 4.140. Di posisi kedua ada Bank Mandiri Persero atau Bank BMRI, net foreign sale 153,5 miliar rupiah. Sahamnya turun 175 poin atau 2,85% ke 5.975 rupiah. Bank Tabungan Negara atau BBTN berada di peringkat berikutnya, net foreign sale 100,1 miliar rupiah. Sahamnya turun 3,37% atau 55 poin ke 1.575, menjadi saham dengan penurunan terbanyak di daftar saham yang dijual oleh investor asing. Lalu ada TLKM atau Telkom Indonesia, net foreign sale 36,6 miliar, sahamnya turun 60 poin atau 1,81% ke 3.250 rupiah. Dan yang terakhir ada TOWR atau Sarana Menara Nusantara, net foreign sale 24,5 miliar, sahamnya turun 15 poin atau 1,35% ke 1.100.
Lalu kalau kita lihat di saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing, maka pemuncaknya adalah Aneka Tambang Tbk atau ANTM atau Antam. Net foreign buy 100,3 miliar, sahamnya naik 70 poin atau 3,02% ke 2.390. Posisi kedua ada ASII atau Astra International Tbk, net foreign buy 63,5 miliar rupiah. Sahamnya tetap tidak mengalami perubahan harga di 5.625. Berikutnya ada BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk, net foreign buy 38,1 miliar, sahamnya turun 1,64% atau 525 poin ke 31.425. Disusul Vale Indonesia Tbk atau Inco, net foreign buy 29,4 miliar, sahamnya naik 160 poin atau 3,86% ke 4.310, sekaligus menjadi yang paling banyak kenaikannya di daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing. Dan memang tadi pagi pada market outlook kami sudah menyatakan bahwa harga nikel dunia yang naik cukup tajam akan mengkerek harga saham-saham nikel pada hari ini. Kemudian yang terakhir ada Bank Negara Indonesia atau BBNI, net foreign buy 28,8 miliar, sahamnya turun 50 poin atau 0,87% ke 5.725. Lalu kalau kita berpindah ke market regional Asia, kita lihat indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang tampak menguat 0,36% atau 105,6 poin ke 29.126,230. Padahal kalau kita lihat market Jepang ini di pembukaan berada pada zona merah tapi berhasil membalikkan keadaan ke zona hijau. Sementara HSI atau Hang Seng Indeks Hong Kong justru mengalami pelemahan 125,920 poin atau 0,43% ke 28.952,830. Padahal kalau kita lihat Hang Seng Indeks Hong Kong hampir separuh babak pertama berada di dalam zona hijau. Kemudian Shanghai Composite Index mengalami pelemahan yang paling dalam, lebih dalam dari IHSG 0,95% atau 33 poin ke 3.441,170. Sementara Straits Times Index Singapura cukup konsisten berada di dalam zona hijau, menguat 12,3 poin atau 0,39% ke 3.206,340. Sementara posisi Dow Jones Index Future saat ini adalah positif atau plus 1 poin atau boleh dibilang 0% ke 33.942. Sedangkan kalau kita lihat dari opening market Eropa, kita melihat FTSE 100 Index London melemah 0,19% atau 13,180 poin ke 6.925,380. Sementara GDXI atau Xetra DAX Frankfurt melemah 9,69 poin atau 0,06% ke 15.269,930. Lalu bagaimana dengan IHSG hari esok? Kami memprediksi dengan tekanan yang cukup berat yang diberikan kepada saham perbankan hari ini, maka besok saham perbankan akan memberikan perlawanan atau sedikit memantul ke atas. Oleh karena itu kami memprediksi bahwa IHSG besok akan diangkat oleh saham-saham perbankan ke zona hijau sebesar 51%. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.